Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ini kita kembali lagi di live dialog istimewa RBTV hari ini Selasa 4 Agustus 2020. Tentunya dengan tema kita pada malam hari ini yaitu Bank Bengkulu dan saham seri B. Dan juga ini pemirsa, Bank Bengkulu telah mengeluarkan kebijakan melepas saham seri B kepada para pelaku usaha yang ada di Provinsi Bengkulu nih ya. Dan juga dividen yield yang diberikan dari laba bersih Bank Bengkulu adalah kisaran indikasi 10%. Nanti kita juga akan berbincang pemirsa mengenai penawaran saham seri B ini kepada para pelaku usaha tersebut untuk memenuhi regulasi OJK. Dan juga ini mungkin untuk pemirsa di rumah yang masih belum mengetahui seperti apa sebenarnya saham seri B itu seperti apa dan juga penjelasannya seperti apa, nanti akan kita bahas di live dialog istimewa pada malam hari ini. Dengan juga di sebelah saya sudah kehadiran dua narasumber kita pemirsa, yaitu ada Bapak Agus Salim sebagai Direktur Utama Bank Bengkulu. Kita sapa dulu Bapak Agus Salim. Selamat malam Bapak. Selamat malam Zaki. Apa kabarnya Pak Agus Salim? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya, dan sehat juga ya Pak ya? Sehat. Sehat. Baik pemirsa, di sebelah Bapak Agus Salim juga kita sudah kedatangan Bapak Ikhwanul Okti. Beliau selaku Direktur Bisnis Bank Bengkulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Zani. Apa kabarnya Pak Ikhwanul? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Ini pemirsa, kita sudah di studio kita sudah kedatangan tadi Bapak Agus Salim selaku Dirut Bank Bengkulu dan juga Bapak Ikhwanul Okti, beliau selaku Direktur Bisnis Bank Bengkulu. Tadi kita akan membahas seperti apa ini ya saham seri B pada malam hari ini di live dialog istimewa pada kesempatan pada malam hari ini. Dan juga ini mungkin Zani ingin langsung bertanya saja ke Bapak Agus Salim nih mengenai membahas tentang peraturan OJK 12 tahun 2020. Dan sebelumnya Bapak, kami ingin mengucapkan selamat untuk Bank Bengkulu yang mendapat penghargaan di ajang Top CSR Award 2020 nih ya. Dan mungkin boleh dijelaskan nih Pak, sebenarnya Top CSR Award itu seperti apa ini yang didapat Bank Bengkulu kemarin? Ya, Alhamdulillah Mbak Zani, ini adalah hadiah untuk karyawan-karyawan Bank Bengkulu ya sebagai memperoleh award dari majalah Top Bisnis yang diselenggarakan di tahun 2020 ini untuk seleksi pemberian CSR terbaik dari 200 perusahaan yang ada. 200 perusahaan seluruh Indonesia. Kami dilakukan seleksi secara objektif dan independen dan alhamdulillah Bank Bengkulu mendapatkan award yaitu berupa pertama itu Top CSR Award 2020 bintang 3, TARS 3. Kemudian juga Top CSR kategori Top Leader on Commitment CSR 2020. Nah ini kami peroleh berkat kerja keras pada tim Bank Bengkulu sehingga bisa menyalurkan CSR dengan baik dan mendapat apresiasi dari majalah Top Bisnis. Ya. Oke, baik. Itu diseleksi secara objektif di Indonesia juga ya Pak ya? Di beberapa perusahaan, tadi 200 perusahaan kurang lebih Bapak? 200 perusahaan, oh, ya. Baik. Dan salah satunya Bank Bengkulu mendapat penghargaan itu tadi ada yang pertama dari top 3 dari itu Bapak ya? Ya. Dan juga ini mungkin kita ingin langsung masuk mengenai saham seri B Bapak. Tadi juga dengan tema kita mengenai saham seri B. Nah sebelum membahas mengenai saham seri B itu mungkin bisa dijelaskan sebenarnya saham seri B itu seperti apa Bapak? Ya, gini mungkin kita perlu kemukakan lebih awal itu sebelum saham seri B masalah PJK 12 ya. Oh, boleh. Ya, PJK 12 ini dikeluarkan oleh OJK di tengah wabah COVID berlangsung, tepatnya itu di tanggal 16 Maret 2020. Menetapkan bahwa seluruh bank umum, baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah, untuk tahun 2020 diwajibkan untuk memiliki modal inti 1 triliun sampai dengan akhir tahun 2020. Kemudian di akhir tahun 2021 harus memiliki modal inti 2 triliun. Dilanjutkan lagi di akhir tahun 2023 harus memiliki modal inti 3 triliun. Ini sudah diundangkan oleh OJK dan wajib dipenuhi oleh seluruh bank umum. Baik. Nah,
khusus mungkin langsung saja bisa saya jelaskan apa itu tadi pertanyaan saham seri B. Nah, saham seri B ini adalah saham yang dilepas oleh Bank Bengkulu kepada pihak swasta, khususnya perorangan maupun institusi, yang sebenarnya sudah berjalan ini sejak akhir Januari 2020 ini. Nah, sudah berjalan sejak akhir Januari 2020. Dulunya, ini kan belum ditanya, saya jelaskan saja. Kita menerbitkan saham seri B itu yaitu dalam rangka untuk pemenuhan modal inti, untuk meningkatkan modal inti dalam rangka kita untuk mengejar Bank Buku 2. Saat ini Bank Bengkulu masih Bank Buku 1. Nah, sedikit saya jelaskan supaya masyarakat juga yang secara umum bisa lebih jelas. Buku itu apa artinya? Buku itu bank umum kelompok usaha. Ada 4 buku aturan ditetapkan oleh Bank Indonesia waktu itu. Buku 1 itu dengan modal inti sampai dengan 1 triliun. Kemudian buku 2 antara 1 triliun sampai dengan 5 triliun. Buku 3 antara 5 triliun sampai dengan 25 triliun. Kemudian buku 4 di atas 25 triliun. Inilah isinya yang harus dipenuhi. Nah, sementara untuk Bank Bengkulu saat ini modal inti kita baru mencapai terakhir kemarin di 850 miliar. Berarti masih banyak kekurangan. Itu Zani yang utamanya itu. Oke. Ya. Jadi untuk Bank Bengkulu sendiri modal intinya baru 850 miliar, Bapak ya. Ya. Nah, ini langkah Bank Bengkulu untuk memenuhi modal inti yang sesuai dengan peraturan OJK 12 tahun 2020 itu seperti apa, Bapak? Nah, ini kalau kemarin kita menjual saham seri B ini khususnya untuk meningkatkan buku, karena ini sejalan dengan program transformasi BPD. Namun setelah keluar PJK 12 tadi, ini sudah merupakan suatu keharusan. Ya, keharusan, karena kalau tidak ada 3 konsekuensi kalau bank umum, ini bukan hanya Bank Bengkulu, kalau bank umum tidak memenuhi PJK 12, yaitu harus tidak mencapai modal inti 1 triliun. Yang pertama konsekuensinya bisa diakuisisi oleh bank yang modalnya besar. Yang kedua konsekuensinya bisa diturunkan izinnya menjadi BPR. Yang ketiga konsekuensinya ya dilikuidasi atau ditutup. Semua konsekuensi itu tentunya tidak ada yang enak bagi Bank Bengkulu khususnya. Semuanya menyakitkan, dan tentunya ya para stakeholder, pemegang saham, masyarakat Provinsi Bengkulu tidak akan rela Bank Bengkulu itu harus diakuisisi oleh bank lain, ataupun turun izin menjadi BPR, ataupun suruh ditutup sama sekali. Makanya sejak dikeluarkan PJK 12 itu kita menerbitkan saham seri B ini adalah merupakan salah satu solusi bagi Bank Bengkulu. Karena kemarin waktu bertepatan kita pada saat RUPS tanggal 15 April yang lalu, POJK ini sudah kita bahas dalam RUPS. Sebelum pelaksanaan RUPS, saya mengundang khusus Kepala OJK Provinsi Bengkulu untuk memberikan paparan kepada pemegang saham Bank Bengkulu tentang POJK 12. Karena saat itu Kepala daerah sebagai pemegang saham Bengkulu paham persis. Namun seperti diketahui bersama bahwa kondisi pemerintah daerah saat ini, baik provinsi maupun kabupaten dan kota ini, ya di tahun 2020 ini cukup sulit. Baik. Cukup sulit karena terutama adanya pandemi COVID-19, kemudian juga tahun 2020 ini tahun pilkada. Uang anggaran pemerintah daerah banyak tersedot ke COVID, kemudian juga yang utama itu untuk hibah pilkada itu masing-masing kepala daerah itu harus menyerahkan kepada KPU atau Bawaslu cukup besar. Mungkin satu kabupaten bisa 30 sampai 40 miliar, dan ini akan ya mempengaruhi atau sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyetor modalnya ke Bank Bengkulu. Sementara
POJK 12-nya sudah digulirkan, sudah harus dipenuhi. Jadi ada suatu dilema. Makanya expose atau penjualan saham seri B ini adalah salah satu solusi bagi Bank Bengkulu untuk meningkatkan atau untuk memenuhi regulator POJK 12 supaya Bank Bengkulu bisa memiliki modal inti sampai dengan 1 triliun. Itu. Jadi saham seri B ini merupakan solusi ya Pak tadi untuk memenuhi regulator. Betul. Ya, baik. Supaya Bank Bengkulu masih bisa eksis, masih ada. Kalau tidak itu hilang Bank Bengkulu nanti. Baik. Ini juga yang mungkin sedikit berbeda tadi ya Bapak bilang di tahun 2020 ini apa kita menghadapi pandemi dan juga menghadapi tahun pilkada juga ya Bapak. Betul, ya. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Agus Salim tadi untuk penjelasannya. Mungkin tadi saya langsung ingin bertanya ke Bapak Ikhwanul Okti nih. Bapak mengenai saham seri B ini Bapak ya, ini juga merupakan tadi yang dijelaskan oleh Bapak Ikhwanul Okti tadi merupakan solusi ini untuk memenuhi regulator dari Bank Bengkulu. Nah ini untuk harga dari saham seri B sendiri mungkin bisa dijelaskan nih Bapak berapa kisaran harga untuk saham seri B? Ya, terima kasih. Untuk kisaran harga pelepasan saham seri B ke masyarakat, baik perorangan maupun swasta, kita sudah lepas seharga 4 juta per lembar. Baik. Ya kan? Itu harga pasar saham seri A saat ini. Seri B saat ini. Ya. Oke, baik. Yang untuk menentukan harga saham per lembar itu dari Bank Bengkulunya sendiri, Bapak? Kalau yang menentukan harga pasar daripada saham seri B adalah KJPP. KJPP ini adalah kantor jasa penilai publik yang independen, tentunya mendapat izin dari OJK untuk menilai apakah aset yang berbentuk saham daripada perusahaan atau entitas. Jadi mereka yang menentukan. Jadi harga par saham seri B dan seri A pada saat ada di anggaran dasar pertama kali berdiri tahun 71 itu seri A 10 juta, seri B-nya itu 1 juta harga parnya. Saat ini harga pasar daripada saham seri A itu di harga 43 juta. Sementara kalau harga pasar daripada saham seri B itu 4.300.000. Sementara kita lepas saham ke masyarakat dengan harga sebesar 4 juta. 4 juta. Jadi ini masyarakat semuanya bisa beli saham seri B? Bisa, sudah sangat banyak. Mungkin sekarang sudah di kisaran hampir 48,7 miliar sudah terlepas ke masyarakat. Ini respon dari masyarakat sendiri dalam membeli saham seri B ini gimana Bapak? Alhamdulillah masyarakat sangat merespon, sangat baik respon masyarakat. Tentunya terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Dari kita roadshow dari mulai Muko-Muko sampai ke Bintuhan. Jadi 10 kabupaten, kota, provinsi sudah kita lakukan, dan tanggapan masyarakat mereka pada intinya kami dapat simpulkan bahwasanya Bank Bengkulu tidak mau hilang dari bumi Rafflesia. Itu tanggapan masyarakat yang kami rasakan dari hasil kunjungan-kunjungan penjualan saham seri B ini, Mbak Zani. Jadi ini responnya bagus. Respon dari masyarakat juga disambut dengan baik ya Pak ya, agar ini Bank Bengkulu tetap selalu ada di Bengkulu. Ini jadi salah satu bank terbaik. Nah ini untuk jika kita berbicara mengenai return atau imbal hasil nih yang didapat investor dari dividen saham seri B itu berapa Bapak dari khususnya dari Bank Bengkulu? Return atau dividen yield daripada saham seri B ini ditentukan daripada kinerja Bank Bengkulu tentunya. Seperti misalnya kalau kinerjanya semakin tahun semakin bagus, itulah tadi ditunjukkan dengan harga parnya 1 juta, sekarang udah 4,3 juta dan kita lepas 4 juta. Artinya naik terus. Sepanjang kinerja itu baik, ya kan, kami perkirakan kami bisa beri dividen yield di kisaran di atas
bunga daripada obligasi. Kisaran 10% masih bisa diberikan. Yang penting dasarnya itu adalah kinerja Bank Bengkulu. Kalau kita contohkan seperti tahun lalu, laba bersih Bank Bengkulu di kisaran 107 miliar. Nah, seandainya tahun 2020 ini laba kita bisa laba bersihnya nanti 150 miliar, ya kan? Kenapa enggak gitu loh? Dividend yield dapat kita berikan sangat bagus nanti kepada setiap investor, baik itu pemegang saham seri A maupun seri B. Oh, baik. Gitu. Jadi itu berdasarkan dari kinerja Bank Bengkulu juga ya Pak Iya, yang akan betul. didasarkan. Sebagai gambaran aja nih, Jani, laba Bank Bengkulu akhir Juli yang lalu kita udah mencapai 96 miliar. 96 miliar. Ya, Ya. bahkan per hari kemarin karena kita ukur setiap hari, kita udah tembus di 101 miliar laba Bank Bengkulu. Alhamdulillah ini kan menunjukkan tren yang sangat baik, sangat bagus ya. Jadi para pemegang atau para investor saham seri B nggak usah khawatir lah dengan saham seri B-nya, bahkan kinerja Bank Bengkulu insya Allah makin lebih baik. Oke, jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir ya Bapak ya. Mungkin ada yang khawatir nih, apakah dividen yang didapatkan di bawah 10% atau gimana, itu tidak perlu khawatir Bapak ya. Karena Bank Bengkulu memberikan jaminan tadi Pak ya, untuk seluruh masyarakat agar ini kinerja yang diberikan juga baik dan juga hasil yang dapat juga bermanfaat juga untuk masyarakat kita. Dan ini mungkin Zani juga mau menanyakan lagi ke Bapak Agus Salim dengan diluncurkannya saham seri B tadi merupakan solusi ya Bapak ya untuk memenuhi regulator. Nah selain itu ada tidak Pak tujuan dibuatnya ataupun diluncurkannya saham seri B ini? Ya, solusi memenuhi regulator. Kalau dahulu kita tujuan utama itu untuk menjadi bank buku 2. Kalau sekarang buku 2 itu udah dipaksakan dengan ketentuan PJK 12. Itu utamanya. Dan ini sebenarnya pelepasan saham seri B ini adalah suatu kesempatan juga bagi masyarakat. Para kepala daerah selaku pemegang saham seri A memberi kesempatan kepada masyarakat untuk juga ikut memiliki Bank Bengkulu melalui pembelian saham seri B. Ya, ini suatu kesempatan. Saya yakin persis bahwa kesempatan ini tidak akan terus-menerus. Ini konteksnya ini tidak akan terus-menerus ada. Konteksnya saat ini karena untuk meningkatkan modal inti Bank Bengkulu menjadi buku 2, kemudian memenuhi ketentuan regulator. Ini kesempatan masyarakat untuk bisa memiliki saham seri B Bank Bengkulu. Nanti kalau seandainya nanti ke depan modal inti Bank Bengkulu sudah cukup 1 triliun, kemungkinan ya pemerintah daerah tidak akan lepas lagi, bisa dijadikan, karena kalau dilepaskan saham pada pihak swasta atau pihak para investor, tentunya dividen Bank Bengkulu akan berbagi kepada pemegang sahamnya. Nah tentunya porsi pemerintah daerah akan berkurang kalau itu banyak dilepas kepada masyarakat. Makanya pada saat ini khususnya untuk memenuhi modal inti 1 triliun terlebih dahulu. Baik. Ini yang paling banyak membeli saham seri B itu dari kalangan mana aja Bapak kalau saya boleh tahu? Ya, secara umum kami lepas benar-benar kepada masyarakat. Kita lakukan roadshow ke seluruh kabupaten dan kota. Kita tawarkan kepada investor, para pengusaha-pengusaha besar, kemudian kepada masyarakat secara perorangan, kepada customer kita, dan termasuk juga karena kami untuk mendukung untuk meningkatkan engagement karyawan-karyawati seluruh keluarga besar Bank Bengkulu sudah ikut berpartisipasi beli saham seri B. Iya, sudah beli ya. Jadi total yang dari internal itu mungkin udah mendekati angka 5 miliar itu yang dari internal Bank Bengkulu, karena ya secara prinsip juga kalau karyawan-karyawan sendiri sebagai pemegang saham tentunya ya engagement karyawan-karyawan itu akan makin meningkat. Oh, baik. Ya. Jadi kalau misalnya seperti anak muda itu bisa juga Pak kalau beli saham Boleh. seri B? Boleh juga ya? Jadi itu kepada perorangan maupun institusi. Baik. Mbak Jani sendiri kalau punya tabungan daripada deposito ya bisa dibeli saham seri B. Satu lembarnya tadi dijelaskan Pak Iwan Nolti hanya 4 juta. Jadi kalau punya uang kelipatan 4 juta bisa dialihkan ke saham seri B Bank Bengkulu. Jadi ini
semuanya bisa membeli saham seri B ya Pak di seluruh kalangan tadi ya, termasuk Betul. untuk anak muda juga bisa ya Pak? Boleh sekali. Iya, ya. apalagi ini anak muda mungkin sudah mulai mengerti nih untuk investasi, apalagi saham ini bukan hal yang baru lagi di sekarang ya. Iya. Untuk mau belajar menabung investasi, membeli saham seri B itu mungkin bisa jadikan pilihan pemirsa, apalagi untuk anak-anak muda daripada uangnya tidak tahu kemana-mana Bapak ya, lebih Betul. baik dibelikan ke saham seri B tadi yang harganya jadi berkisar tadi dari mulai harga 4 juta rupiah pemirsa. Untuk anak-anak muda juga mungkin yang tertarik nih ya untuk membeli saham seri B tadi, nah itu juga bisa dijadikan pilihan. Nah Bapak tadi kita sudah berbicarakan mengenai saham seri B. Nah ini Zani juga mungkin ingin bertanya, untuk mendapatkan atau membeli saham seri B itu apakah ada syarat khususnya ini Bapak? Secara khusus tidak perlu banyak syarat. Kita memang ada aplikasi dan persyaratan seperti ya KTP, jelas tersedia uangnya untuk di debit. Semuanya bebas, itu tidak ada syarat-syarat secara detail khusus sekali. Ya intinya para siapapun baik perorangan maupun institusi boleh membeli saham seri B. Dan identitas yang diperlukan tentunya KTP ya. Atau kalau dia atas nama institusi, perizinan institusinya. Ya. Jadi KTP tadi yang juga tidak terlalu banyak ya Pak ya syaratnya untuk mendapatkan saham seri B. Ya terima kasih Bapak. Ini mungkin tadi saya ingin bertanya juga ke Bapak Ikhwanul Okti tadi. Ya, ini kan Mbak Pak, Dani. ini kita untuk meningkatkan pemahaman anak muda juga nih ya, mulai untuk melek terhadap saham gitu ya. Jadi anak muda juga mungkin mau belajar membeli saham, ini saham seri B juga bisa dijadikan pilihan untuk anak-anak muda. Nah ini kalau untuk sertifikat atau bukti kepemilikan saham yang dapat diterima investor itu berapa lama Bapak? Sertifikat kepemilikan saham dapat dimiliki 5 hari setelah waktu settlement. Artinya settlement kita di tanggal 23, ya kan, 5 hari setelah itu para pemegang saham seri B yang melalui koperasi dia sudah dapat SK3S-nya. Namun kalau yang perorangan yang penyertaannya tidak melalui koperasi, artinya yang pembeliannya itu di atas 10 miliar, ya kan, di atas 10 miliar, tentunya harus diverifikasi melalui OJK, sudah izin di OJK keluar, baru kita terbitkan sertifikat kepemilikan saham seri B secara perorangan atau perusahaan yang berdiri sendiri. Kurang lebih 5 hari ya Pak ya, baru bisa mendapatkan tadi sertifikat untuk atau bukti kepemilikan saham yang dapat diterima oleh investor setelah memiliki rekening investor di debit selama 5 hari kurang lebih 5 hari setelah settlement, artinya pendebetan. Dan juga ini Bapak Ikhwanul Okti dan juga Bapak Agus Salim, nanti kita bakal masih berbincang-bincang tadi ya mengenai tema kita di live dialog live dialog istimewa pada malam hari ini dengan Bank Bengkulu dan saham seri B. Tapi pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali dengan tema kami pada malam hari ini yaitu Bank Bengkulu dan saham seri B. Namun kita lewati dulu jeda pariwara setelah berikut ini. Ya baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di live dialog istimewa pada malam hari ini Selasa 4 Agustus 2020 dengan tema kita pada malam hari ini yaitu Bank Bengkulu dan saham seri B. Dan kita sudah berbincang dengan Bapak Agus Salim, beliau selaku Direktur Utama Bank Bengkulu, dan juga Bapak Ikhwanul Okti selaku Direktur Bisnis Bank Bengkulu. Tadi kita sudah berbincang dengan kedua narasumber kita pemirsa mengenai saham seri B dan juga ini seperti apa untuk mendapatkan ataupun syarat-syaratnya tadi yang bisa dilengkapi untuk misalnya pemirsa ataupun kalangan yang lagi menonton ini ingin membeli saham seri B. Nah tadi kita mungkin sudah membahas banyak mengenai saham seri B. Mungkin saya ingin langsung menanyakan kepada Bapak Agus Salim nanti Pak ya. Tadi kita di belakang sudah berbincang-bincang mengenai saham seri B. Nah ini saya mau tahu juga nih Pak mengenai perbedaan antara saham seri A dan juga saham seri B. Nah ini perbedaannya dari kedua saham ini seperti apa Pak? Baik Zani. Memang di Bank Bengkulu saat ini ada 2 saham ya, saham seri A dan saham seri B. Saham seri A itu saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian saham seri A ini punya hak suara dan hak dividen. Sementara kalau saham seri B itu dimiliki oleh pihak swasta, perorangan maupun institusi, dan tidak memiliki hak suara, hanya memiliki hak dividen saja. Itu perbedaannya.
yang utama itu. Oke. Ya. Jadi kalau untuk saham seri S sendiri itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Betul. Saat ini sesuai dengan anggaran dasar Bank Bengkulu bahwa saham seri A hanya dipegang oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Oh, baik. Ya. Sementara saham seri B itu dipegang oleh pihak swasta. Dan ini pelepasan saham seri B berupa free part placement, beda dengan kalau udah go public, kita belum go public. Kalau go public itu dijual di bursa, seperti misalnya ada BMRI, BBRI, ada saham Telkom dan lain, itu bisa dilihat di bursa dilakukan. Kalau saham seri B Bank Bengkulu sifatnya dijual secara free part placement, tidak dijual di bursa. Ya. Nah ini berbicara mengenai bursa nih tadi Pak ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk pemahaman juga untuk anak-anak muda nih ya, mungkin sudah melek saham dan ini apa keuntungannya jika membeli saham seri B nih? Ya, kalau bagi para pemain saham, baik itu anak muda maupun yang udah dewasa atau senior, itu udah paham persis tuh kalau dia bisa main saham di bursa. Yang jelas diharapkan kalau di bursa itu ya terutama fluktuasi harga itu yang selalu diingin. Di samping semua saham juga memberikan dividen yield setiap tahun. Tetapi khusus untuk saham seri Bank Bengkulu ini, utama itu yang diharapkan yang utama adalah dividen yield-nya. Dividen yield-nya ya kita bisa berikan indikasi di atas penempatan di keuangan lainnya, instrumen keuangan lainnya. Bisa di atas itu kita indikasikan tadi di dalam KJPW menghitung bisa di atas 10%. Ya. Kemudian diharapkan juga bagi pengusaha saham seri B tentunya sejalan dengan perkembangan Bank Bengkulu. Saham itu kalau dulu diterbitkan 1 juta, pada saat kita diterbitkan berdiri 1 juta, sekarang udah 4,3 juta. Nanti di waktu yang akan datang, harga saham itu tentunya mungkin bukan hanya 4 juta, sudah meningkat sesuai dengan perkembangan Bank Bengkulu sendiri. Oke. Jadi harapan jadi pemegang saham seri B itu nanti kenaikan harga itu. Kemudian setiap tahun akan dibagikan dividen dari laba Bank Bengkulu sesuai dengan hasil keputusan RPS Bank Bengkulu. Oh, baik, begitu adalah keuntungan yang didapatkan ya Pak jika Betul. membeli saham seri B. Ya. Nah ini mungkin tadi saya juga ingin bertanya dengan Bapak Ikhwanul Okti nih Pak. Ya. Menurut Bapak apa nih Pak Mbak keuntungan Zali. yang mungkin bisa didapatkan oleh anak-anak muda jika membeli saham seri B yang lebih meyakinkan mereka nih untuk yang lebih melek saham daripada uangnya tidak kemana-mana, lebih baik beli saham seri B aja nih Pak. Ya benar, tidak juga anak muda, sebenarnya sih seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Nih, Pak, ya? Dan sebenarnya juga ini dengan POJK 12 ini ya kan menandakan bahwasanya ini merah putih nih untuk masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya. Karena kalau enggak ya kan ada 2 sanksi yang paling berat di situ gitu loh. 1 ditutup, yang kedua jadi BPR. Dan kita sudah keliling, kayaknya memang nggak rela nih gitu loh. Bank Bengkulu itu hilang dari bumi Rafflesia. Artinya ya inilah kesempatan kita ya kan, selain untuk mendapat hasil daripada investasi juga untuk membantu Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini melalui Bank Bengkulunya. Jadi untuk Itu sebenarnya. Iya, ini agar juga Bank Bengkulu tetap ada di Bengkulu ya Iya. Pak ya. Iya. Gitu. Kalau diakuisisi oleh bank lain, ya kan, udah nggak ada lagi. Mungkin diganti namanya, ya kan? Atau jadi BPR juga mungkin diganti nama, bukan BPR Bank Bengkulu lagi atau bukan bank lagi. Bahkan kalau memang dilikuidasi, ya memang sudah hilang Bank Bengkulu dari Bengkulu gitu. Jadi sebenarnya ya inilah kesempatan, gitu, kesempatan kita bersama seluruh masyarakat agar Bank Bengkulu ini tetap ada di Provinsi Bengkulu. Baik, jadi ini juga bisa untuk masyarakat kita ya Pak ya, agar Ya. ini tetap Bank Bengkulu tetap ada di Bengkulu. Betul, ya Pak, dan gitu. tetap menjaga eksistensinya di Bengkulu juga. Nah ini untuk saham seri B sendiri apakah bisa diperjualbelikan juga Bapak? Ya, sangat betul. Ada masa lock up period selama 1 tahun. Setelah itu bebas saham seri B ini diperjualbelikan. Misalnya saya pegang saham seri B, saya boleh mencari partner untuk ya kan men-take over daripada kepemilikan saham saya.
Tapi kalau yang di bawah 10 miliar tentunya pembalikan namanya itu melalui koperasi, karena kita penyertaannya melalui koperasi nanti kan. Tapi kalau yang individual ya kan itu melalui tentunya entitas yang bank dari Bank Bengkulu, supaya pencatatan di akte itu berubah menjadi nama teman kita. Itu yang bagi yang di atas 10 miliar. Oke. Jadi ini juga saham seri B Pokoknya setelah lock up period bebas diperjualbelikan. bebas diperjualbelikan. Ini selama 1 tahun juga ya Pak? Ya, lock up periodnya 1 tahun. Oke. Dan Setelah 1 tahun baru bisa dijual belikan. Ada itu masa lock up periodnya. oke. Ya. Oke, ya. Jadi ini tadi setelah 1 tahun pemirsa memiliki saham seri B, ini baru bisa apakah ini diperjualbelikan, apa ini ada partner juga ya Pak? Iya, untuk boleh. bergabung juga bisa. Ini juga merupakan salah satu investasi yang aman ya Pak untuk saham seri B sendiri. Ya, sangat aman karena kita kita mendapat restu dari seluruh pemilik saham seri A. Ya. Artinya baik itu provinsi, seluruh kabupaten dan kota. Yang kedua, kita mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ini tidak investasi bodong. Nah, Itu ininya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini juga yang untuk kita ya kalau diistilahkan belajar berinvestasi. ya. Selain kita main di instrumen-instrumen perbankan gitu loh. Nah, ini instrumen investasi. Iya. Gitu. Ini merupakan Itu Mbak investasi Zani. yang aman ya Pak ya, Iya. yang pasti dipastikan aman. Betul. Nah, ini untuk Bapak Agus Salim, bagaimana Pak cara meyakinkan seluruh kalangan yang ingin berinvestasi saham seri B ini? Khususnya jika ingin yang mau melek saham ini, apa tuh yang mau belajar bersaham dulu, ini gimana cara meyakinkannya Bapak? Ya, ini yang sedang kita lakukan Upayakan, ya, Pak, upaya ya? saat ini. Kita melakukan expose ke seluruh daerah. Nah, saham seri B ini sesuai dengan arahan para pemegang saham seri A, para kepala daerah, diutamakan terlebih dahulu untuk dijual kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Ya, melalui kita lakukan expose ke seluruh kabupaten dan kota, kita sudah jalankan, dan masyarakat kabupaten kota udah banyak yang membeli, sekarang sudah terkumpul di 48,7 miliar. Nah, kita informasikan bahwa saham Bank Bengkulu ini adalah kesempatan investasi dan sekaligus mungkin para pemain baru ya silakan, daripada selama ini uangnya didiamkan di deposito, mungkin kalau ditempatkan ke saham akan lebih menarik karena dari dividen yield-nya mungkin lebih baik dari kalau ditempatkan dengan deposito. Lebih menguntungkan ya, Pak? Lebih menguntungkan kalau ditempatkan di deposito. Kemudian ya, saat ini juga memiliki perusahaan BPD ini. BPD itu Bank Bengkulu dimiliki oleh para investor itu sendiri. Dan ini suatu kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Gitu. Ya. Ini juga untuk pemirsa di rumah ataupun ini lagi melek saham, ini yang mau belajar saham, mau belajar investasi, ini merupakan suatu investasi yang aman ya Pak ya. Dan juga ini tadi keuntungannya tadi juga lebih dari deposito ya Pak, jika dibandingkan dengan deposito, jika ditanamkan dengan saham, ada feedbacknya juga ini untuk kita para pemilik saham nantinya. Nah, ini untuk program Bapak, mungkin pemirsa di rumah dan saya juga ingin mendengar untuk program dari Bank Bengkulu ke depannya. Ini ada program baru atau seperti apa nih Pak untuk ke depannya? Program terkait dengan saham seri B ya. Ya, kita memang utama kita tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa kita akan lepas kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu terlebih dahulu, baik itu perorangan maupun institusi. Kemudian ke depan kalau daya serapnya masyarakat ini masih kurang, ya tentunya kita akan lepas kepada institusi-institusi besar, kepada para investor besar di luar Bengkulu, masuk dalam ini di Jakarta. Kita sudah menjajaki, sudah berkoordinasi juga dengan perusahaan sekuritas untuk nanti kalau seandainya kebutuhan modal inti Bank Bengkulu belum terpenuhi. Kemudian berikutnya ya kita sudah menjajaki juga yang biasa main saham besar ini kepada institusi, ya salah satunya kita sudah komunikasi dengan pihak mega corporate Pak CT. Nah, saat ini kami dalam proses juga untuk isinya saling meneliti, isinya saling
mereka akan melakukan due diligence juga ke Bengkulu nanti. Kalau itu fix, kita sudah memberikan keyakinan bahwa pemenuhan modal inti Bank Bengkulu nanti bisa akan terpenuhi 1 triliun tersebut. Ya. Ya. Dan ini jika belum mencapai modal 1 triliun nih Pak untuk modal inti. Ini status untuk pemilik saham seri B bagaimana Pak? Ini mungkin bisa Bapak Ikhwanul atau Bapak Agus Boleh bisa saya, jelaskan. ya. Jadi bisa saja pertanyaan itu akan muncul. Bagaimana kalau seandainya modal inti 1 triliun tidak terpenuhi, sementara POJK 12 sudah menetapkan harus memenuhi 1 triliun. Ya, kalau seandainya benar-benar terjadi, ya sebagai pemegang saham tetap kan perbankan ini ada regulatornya. Misalnya seandainya diakuisisi bank lain, pemegang saham seri akan ikut tetap sebagai pemegang saham Bank Bengkulunya, akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian kalau seandainya dilikuidasi, itu tadi sudah gambarkan, saya mungkin belum cerita bagaimana kondisi kinerja Bank Bengkulu. Bank Bengkulu saat ini sudah memiliki aset 7,4 triliun. Ya, dengan kita ngelepasan aman itu misalnya investasi saham seri B yang saat ini sebenarnya saham seri B itu ada batasan penjualannya. Kita diberikan sesuai dengan atas keputusan RUPS, kita bisa menjual 25% dari modal dasar kita, modal dasar 1 triliun, artinya 250 miliar. Itulah batasan yang bisa kita lepas saat ini. Tetapi ke depan kalau memang masih diperlukan bisa saja diputus lagi dalam RUPS gitu. Okay. Ya. Ini, tetap diperhitungkan ya Pak ya. Ya, jadi aman ya, walaupun nanti seandainya tidak terjadi, tidak terpenuhi 1 triliun, uang pemegang saham tetap aman. Ada aturan yang diatur oleh OJK, hak dari pemegang saham tetap melekat di sana. Seandainya pun menjadi BPR ya jadi pengen itu. Tetapi secara prinsipnya BPD ini kan milik pemerintah daerah, tidak akan dibiarkan begitu saja dikuidasi. Kami juga dengan tadi yang alternatif, kalau tidak terserap oleh masyarakat Provinsi Bengkulu, kita akan melempas kepada investor besar, dan itu menjadi pokok kita, sudah kita alternatifkan kepada perusahaan-perusahaan sekuritas maupun kepada investor besar yang sudah kita lakukan, boleh katakan kita lakukan pendekatan dan perhitungan yang mungkin sudah hampir fix juga melalui mega korporat. Ya. Untuk Bapak Ikhwanul mungkin bisa menambahkan, ada yang ditambahkan untuk tanggapan mengenai status pemilik saham seri B jika modal inti itu belum terpenuhi di untuk tahun 2020? Iya. Kekhawatiran itu memang sering. Setiap kali kami ekspos ke setiap kabupaten sering muncul pertanyaan, dan juga selalu saya katakan tidak perlu khawatir, karena Bank Bengkulu diawasi oleh OJK. Juga nanti kalau memang terjadi hal yang paling jelek seperti dilikuidasi, itu semua hadir, ya kan? Ada OJK sebagai otoritas, ada LPS sebagai penjamin dana pihak ketiga, ya kan? Makanya yang dikatakan oleh Pak Agus Salim bahwasanya tidak usah khawatir, aset kita ada 7,4 triliun yang tentunya itulah yang dikembalikan berdasarkan urutan dari liabilities yang kita punyai, termasuk nanti yang terakhir yaitu pemilik daripada Bank Bengkulu, yaitu pemegang saham seri A dan seri B. Misalnya terjadi yang paling jelek gitu, dan nggak bakal ditinggalkan, nggak ditinggalin gitu saham seri B tadi ya Pak ya? Baik saham seri B maupun yang saham seri A gitu. Karena ada otoritas yang selalu mengawasi. Ya, ini jadi jangan khawatir. Beda dengan investasi bodong yang pernah terjadi di daerah kita. Ya. Itu bagaimana itu Pak? Investasi. Ini jelas ini investasi yang ada regulatornya dan milik pemerintah daerah, milik masyarakat Provinsi Bengkulu. Tentunya ini adalah salah satu tempat investasi yang paling menguntungkan, sekaligus ikut membangun Provinsi Bengkulu melalui penyertaan modal saham seri B kepada Bank Bengkulu. Iya. Ini juga mungkin banyak sekali ya Pak ya, ini investasi, salah satunya investasi bodong tadi ya Pak ya Bapak. Iya. Itu banyak sekali yang mungkin
keliru ataupun salah memilih untuk berinvestasi, ini jadinya rugi sendiri untuk masyarakatnya khususnya seperti itu. Dan juga ini saham seri B ini juga bisa dibeli oleh seluruh kalangan ya Pak, termasuk anak muda maupun juga yang ingin membeli saham ataupun ingin belajar investasi. Nah ini pemirsa, saham seri B juga bisa dijadikan pilihan Anda tadi. Dan juga ini untuk agar juga Bank Bengkulu tetap ada di Bengkulu ya Pak ya. Iya. Ini juga ini sebagai salah satu hal yang bisa kita lakukan ini untuk masyarakat juga untuk pemirsa di rumah. Nah ini Pak Zani juga ingin bertanya juga ini untuk target khusus nih dari Bank Bengkulu ke depan dan juga harapan Bapak terhadap bank kebanggaan kita ini Bank Bengkulu. Mungkin bisa dari Bapak Agus Salim dulu, nanti dilanjutkan dengan Bapak Ikhwan. Silakan Pak. Ya, kalau harapan saya terutama kepada seluruh stakeholder, baik itu pemegang saham maupun masyarakat keseluruhan, ya tentunya Bank Bengkulu ini adalah bank kebanggaan masyarakat Provinsi Bengkulu, satu-satunya BUMD yang saat ini yang istilahnya yang bisa membanggakan Provinsi Bengkulu adalah Bank Bengkulu. Ini suatu kesempatan bagi masyarakat. Dan pada saat ini kami mengekspos saham seri B, melakukan penjualan saham seri B. Silakan masyarakat itu membeli, mengambil atau berinvestasi sekaligus memiliki Bank Bengkulu sendiri. Ini suatu kesempatan seperti yang saya bilang tadi, ini tidak akan terus-menerus dilepas oleh pemerintah daerah. Ini suatu kesempatan untuk memenuhi regulator POJK 12 ini. Nah, silakan masyarakat untuk secara maksimal tempatkanlah uangnya. Nanti kami sebagai pengurus bank bisa mengoperasional bank ini secara maksimal sehingga bisa terus dengan moto kami tangguh dan tumbuh. Dan ke depan kalau kita sudah memenuhi modal inti 1 triliun, ya tentunya kita udah menjadi buku 2. Nah, pembedaan buku 1 buku 2 ini adalah skala usahanya. Kalau buku 1 itu skala usahanya masih sangat terbatas. Katakan kalau sekolah itu baru kelas 1 itu. Kalau bisanya orang nyimpen sama kami memberikan kredit. Nanti kalau udah buku 2, skala usahanya bisa lebih luas lagi. Kami bisa lebih besar seperti transaksi internet banking. Kita secara luas bisa menyamai nanti bank-bank besar, bank buku 4 itu, internet banking kita. Kalau sekarang kita punya mobil banking Bank Bengkulu, seperti di iklan dan sering sudah ditayangkan, itu belum berbasis internet, baru berbasis CDMA. Jadi kayak SMS lah gitu ini. Nah ini kalau nanti udah buku 2, itu udah sama dengan bank mobil bankingnya Bank Mandiri, Bank BRI, maupun Bank BCA, kita udah berbasis internet. Nah itu harapan juga kami lebih maksimal bisa mengembangkan usaha dengan naiknya kelas menjadi bank buku 2 atau yang sudah dipaksa oleh OJK semuanya menjadi bank buku 2 untuk bank umum. Nggak ada lagi yang buku 1. Gitu. Iya. Juga optimis ya Pak untuk bisa tadi tangguh dan tumbuh menjadi setara dengan bank-bank yang lain ya Pak. Jadi pesannya selain beli saham, masyarakat saya harapkan juga ya kalau menggunakan transaksi perbankan yang menguntungkan bagi Provinsi Bengkulu, gunakanlah Bank Bengkulu. Karena dividen ataupun laba Bank Bengkulu adalah untuk masyarakat, apalagi nanti dividennya sudah dipegang dimiliki langsung oleh masyarakat melalui pemegang saham seri B. Jadi laba Bank Bengkulu nanti dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai sumber PAD, demikian juga kepada pemegang saham seri B berupa dividen pada masyarakat juga. Jadi selain beli saham, bertransaksi pun gunakanlah Bank Bengkulu. Kalau menyimpan dana dan transaksi keuangan, gunakanlah bank kita. Kalau tidak kita ya siapa lagi, gunakan Bank Bengkulu. Dan ini akan langsung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan Bank Bengkulu itu sendiri. Nah, saat ini memang secara skala usaha, besarnya modal kita masih kecil. Mari kita sama-sama untuk kita besarkan supaya Bank Bengkulu ini makin besar, makin tangguh dan tumbuh. Baik. Ini betul sekali karena yang harus menguntungkan juga ya Pak ya untuk masyarakat kita, khususnya untuk membangun Bank Bengkulu di Provinsi Bengkulu juga ini, karena ini bank kebanggaan kita semua nih khususnya untuk Provinsi Bengkulu. Mungkin untuk Bapak Ikhwanul Waqti bisa menyampaikan nih Pak target khusus ataupun harapan terhadap bank kebanggaan kita ini Bank Bengkulu. Ya, terima kasih. POJK 12 itu sangat baik, ya kan? Dia ingin memperkuat struktur modal. Artinya bumper bank di dunia perbankan itu tentunya lebih kuat, sehingga diharapkan nantinya
bank itu memang tangguh gitu loh. Namun kebetulan kita Bank Bengkulu masih di buku 1 dan kebetulan para shareholder kita juga dihadapkan dengan kondisi yang kurang menguntungkan di tahun 2020 ini, seperti adanya pandemi COVID-19, adanya pilkada yang tentunya membutuhkan dana yang cukup besar, tersedot dana daerah baik provinsi, kabupaten, kota, sehingga inilah saatnya masyarakat Provinsi Bengkulu, kalau semboyan nenek moyang kita, bergotong royong, ya kan, bergotong royong demi tetap berdirinya Bank Bengkulu di bumi Rafflesia. Karena harapan seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu yang kami dengar dari seluruh kabupaten, kota, dan provinsi tetap ingin Bank Bengkulu itu eksis dan tetap ada di Provinsi Bengkulu. Itu aja harapan saya. Jadi marilah, inilah saatnya kita tunjukkan bahwasanya kita bisa, ya, kita bisa dengan bergotong royong. Ya, tetap tangguh dan tumbuh ya Pak ya, supaya supaya tetap tangguh dan tumbuh. Iya, betul sekali. Ya, ini mungkin kita sudah di segmen terakhir Bapak pada live dialog istimewa pada malam hari ini. Terima kasih tadi untuk Bapak Agus Salim selaku Dirut Bank Bengkulu dan juga Bapak Iqmanul Okti selaku Direktur Bisnis Bank Bengkulu yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini di live dialog istimewa dan juga berbagi bersama kita pada malam hari ini dengan Bank Bengkulu dan saham seri B. Tadi juga bisa dijelaskan pemirsa untuk berinvestasi, marilah kita ini sebagai masyarakat Bengkulu ya Pak ya. Kalau bukan kita siapa lagi nih yang untuk membangun provinsi kita tadi, dan juga ini untuk menjaga Bank Bengkulu tetap ada di Provinsi Bengkulu, tetap dengan semboyan tadi tangguh dan tumbuh ya Pak ya, tangguh dan tumbuh menjadi bank kebanggaan di Provinsi Bengkulu. Dan juga pemirsa, ini sudah harus saya Zania Zari dan juga kedua narasumber kita beserta tim harus pamit undur diri dulu di live dialog istimewa spesial hari ini Selasa 4 Agustus 2020 dengan tema kita tadi yang sudah kita perbincangkan mengenai Bank Bengkulu dan saham seri B. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pemirsa, selamat beristirahat dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.